Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar bagaimana konektor bekerja dengan keras agar sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Kita belajar mengenai bagaimana agar kita menyampaikan sesuatu menjadi lebih mudah dipahami, menjadi lebih sederhana. Dalam bukunya yang sangat baik, The Power of Little Words, penulis John Beckley, mantan penyunting bisnis dari Newsweek, mengamati demikian. Penekanan dalam pendidikan jarang sekali diberikan pada hal mengkomunikasikan ide-ide secara sederhana dan jelas. Sebaliknya, kita didorong untuk menggunakan lebih banyak kata-kata dan struktur kalimat yang rumit untuk mempertontonkan ilmu dan keterpelajaran kita. Sebaliknya, mengajarkan kepada kita bagaimana mengkomunikasikan sejelas mungkin. Ada sekolah di Inggris yang mengajarkan bagaimana kita dapat mengaburkan segala sesuatu. Itu bahkan menanamkan suatu ketakutan bahwa apabila kita tidak membuat tulisan kita cukup rumit, kita akan dianggap tidak terpelajar. Sahabat Mr. Sorchan, John berpikir setiap orang dapat setuju bahwa banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan itu begitu rumit. Seorang profesor dapat secara sah berargumentasi bahwa bidang keahliannya itu rumit. John tidak mempertentangkan itu. Tetapi sebagai seorang pemimpin dan komunikator, pekerjaan kita adalah untuk membuat sebuah pokok permasalahan menjadi jelas, bukan menjadi rumit. Tidak dibutuhkan keterampilan tinggi untuk mengenali suatu masalah dibandingkan dengan mencari solusi yang baik. Ukuran dari seorang guru yang baik bukan apa yang ia ketahui, tetapi apa yang para muridnya ketahui. Membuat hal-hal menjadi sederhana adalah suatu keterampilan, dan itu adalah suatu keharusan jika kita ingin menjalin hubungan dengan orang lain, karena kita berkomunikasi. Atau jika harus mengatakannya seperti yang dilakukan Albert Einstein, jika Anda tidak dapat menjelaskannya secara sederhana, Anda tidak cukup memahaminya. Charlie Wetzel yang John rekrut pada tahun 1994 untuk membantu dia dalam menulis dan riset berasal dari latar belakang akademis. Ia memiliki gelar dalam bahasa Inggris dan sebelum bekerja sama dengan dia, ia adalah seorang guru dan dekan akademis di sebuah perguruan tinggi bisnis. John tahu bahwa untuk mengerjakan riset yang efektif untuk dia, ia harus mengetahui berbagai jenis materi yang dia inginkan. Setumpuk penyelidikan yang tidak membangun hubungan dengan orang lain tidak akan menolong dia. John bertanya kepada para penulis lainnya tentang apa yang mereka lakukan untuk melatih seseorang untuk tugas semacam itu, tetapi mereka tidak banyak menolong. Jadi, Charlie dan John merancang rencana mereka sendiri. Ia membaca sebuah buku kutipan dan menandai hal-hal yang ia pikir baik. Dan John akan membaca buku yang sama dan melakukan hal yang sama. Saat mereka membandingkan evaluasi mereka, mereka menemukan bahwa ada yang mereka pilih 90% berbeda. Kebanyakan yang dipilih Charlie itu kutipan panjang dan ilmiah. Itu mencerminkan latar belakang akademisnya. Ia berkata bahwa ia mencari kutipan-kutipan dengan pikiran dan wawasan yang dalam. John akan mengatakan kepada kita masalah dengan hal itu. Apa yang dilihat seseorang kepada kita, jadi di sini apa yang dilihat seseorang sebagai sebuah sumber wawasan, orang lain melihatnya sebagai obat insomnia. Jadi, John memberikan kepadanya kriteria untuk mencari materi yang baik untuk kebutuhan-kebutuhan dia. Sebuah kutipan atau ilustrasi harus cocok dengan satu atau lebih
dari keempat kriteria ini. Yang pertama adalah humor, suatu yang membuat orang tertawa. Hati, sesuatu yang menawan perasaan orang. Harapan, sesuatu yang menghilami orang. Pertolongan, sesuatu yang membantu orang dengan cara yang nyata. Keempat hal itu nampak sederhana, tetapi semuanya efektif. Diperlengkapi dengan informasi itu, Charlie dan John mengulangi proses itu lagi dengan buku kutipan lainnya. Saat itu mereka menemukan 50% kesamaan. Dan dalam beberapa bulan, Charlie dan John sepakat 90% dengan materi yang ia kumpulkan. Dan setelah 15 tahun kemudian, ia tahu apa yang John inginkan sebelum John melakukannya. Ia praktis membaca pikiran John. Ia menulis dengan gaya daripada John. Ia mengetahui maksud, ciri khas, dan kerinduan daripada John. Ia mengangkat materi John dan membuatnya menjadi lebih baik. Ia menulis ulang tulisan John dan meningkatkan apa yang ingin John katakan. Lebih penting lagi, mereka bekerja keras untuk menjaga segala sesuatu tetap sederhana. Sahabat Mr. Sorchan, menjadi sederhana itu adalah kerja keras. Ahli matematika Blaise Pascal suatu kali menulis, "Saya telah membaca surat ini lebih panjang dari biasanya karena saya tidak memiliki cukup waktu untuk membuatnya menjadi pendek." Dibutuhkan upaya yang sangat besar untuk membuat jenis komunikasi apapun menjadi singkat, tepat, dan berdampak. Atau jika harus mengatakannya seperti yang dikatakan penyair dan filsuf Ralph Waldo Emerson, menjadi sederhana adalah menjadi hebat. Para komunikator yang hebat meninggalkan pesan mereka, meninggalkan pendengar mereka dengan suatu kejelasan. Para komunikator yang buruk lebih sering meninggalkan mereka dengan kebingungan. Salam menjadi seorang komunikator, menjadi seorang konektor. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.